Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas matematika peminatan kelas 10 mengenai materi persamaan eksponen. Ini bagian ketiga, yaitu bentuknya adalah hx pangkat fx sama dengan hx pangkat dx. Nah, di sini ada 4 syarat buat menyelesaikan bentuk persamaan eksponen seperti ini. Hx-nya yang pertama adalah hx-nya sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah hx sama dengan min 1, yang ketiga hx sama dengan 0, dan yang keempat adalah fx sama dengan gx. Hx sama dengan 1 karena setiap bilangan 1 itu 1 berpangkat itu akan hasilnya adalah 1. Nah, jadi hx-nya sama dengan 1. Jadi kalau di sini misalkan 1 pangkat 2 misalnya sama saja dengan 1 pangkat 4 seperti itu. Hx sama dengan min 1 asalkan nilai fx dan gx sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Artinya kalau dia genap misalkan min 1 pangkat 2 itu sama aja min 1 pangkat 4 karena hasilnya sama dengan 1. Sedangkan kalau ganjil min 1 pangkat 3 atau min 1 pangkat 5 itu akan hasilnya adalah negatif 1. Jadi hx berlaku sama dengan min 1 asalkan nilai fx dan gx-nya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Syarat ketiga adalah hx-nya sama dengan 0 asalkan fx lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0. Jadi pangkatnya ini tidak boleh kurang dari 0 atau negatif. Karena 0 berpangkat negatif itu tidak ada hasilnya atau tidak terbenisi. Ya, kalau 0 berpangkat positif misalkan 0 pangkat 1, 0 pangkat 2, 0 pangkat 3 kan hasilnya adalah 0. Nah, untuk yang keempat fx sama dengan gx karena hx dan hx ini sudah sama. Jadi fx sama dengan gx. Oke. Untuk lebih memahami tentang rumus ini, saya akan mencoba dalam bentuk soalnya. Oke. Di sini saya punya soal, contoh soal, tentukan penyelesaian persamaan dengan eksponen berikut. Yang pertama adalah x pangkat 6x min x kuadrat sama dengan x pangkat 4x. Dan yang B, x min 2 berpangkat x kuadrat plus 3x sama dengan x min 2 berpangkat 2x plus 6. Nah, ciri-cirinya adalah bilangannya sama, cuma pangkatnya beda ya. Atau hx-nya sama. Hx-nya ini x, sedangkan pangkatnya beda yaitu fx dan gx. Nah, saya coba yang A. Kita bahas yang A. Oke, untuk yang A, di sini berarti hx-nya itu kan x, ya. Hx-nya adalah x. Nah, hx-nya adalah x. Sehingga kalau buat syarat pertama, hx sama dengan 1, artinya berarti x sama dengan 1. Nah, ini penyelesaiannya. Oke. Kemudian buat syarat yang kedua, hx sama dengan negatif 1. Asalkan nilai fx dan gx sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, jadi di sini kan berarti x sama dengan min 1. Karena hx-nya adalah x ya. Nih, hx-nya adalah x. Jadi hx-nya itu ini. Hx-nya adalah x. Kalau dia hx sama dengan 1 berarti x-nya sama dengan 1. Nah, buat syarat kedua adalah hx sama dengan min 1. Nah, berarti si x-nya ini sama dengan min 1. Nah, asalkan nilai fx dan gx sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, kita coba kita masukkan ya. Nah, fx-nya kan ini. Fx-nya adalah 6x. Ini fx-nya ya. Ini fx-nya nih, pangkatnya ya. 6x min x kuadrat, sedangkan gx-nya adalah 4x. Oke, kita masukkan buat yang 6x min x kuadrat, berarti dia sama dengan 6 dikali min 1 dikurang x. X-nya adalah min 1 kuadrat. Nah, ini jadinya adalah kalau 6 dikurang min 1 kan 6 dikali min 1 adalah min 6. Ya, min 6 dikurang min 1 kuadrat adalah 1. Berarti min 6 dikurang 1 adalah min 7. Oke. Nah, kalau kita masukkan gx-nya 4x, masukkan 4x, berarti sama dengan 4 dikali min 1 sama dengan min 4. Nah, sama-sama
dia adalah bilangan negatif, atau dia sama-sama berarti dia tidak sama ya, tidak sama genap atau ganjil ya. Di sini kan berarti dia ganjil, kalau ini genap. Oke. Berarti untuk jawaban X sama dengan min 1 tidak terpakai ya, berarti ini tidak terpakai. Nah, ini terpakai. Oke. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 1. Kalau yang di sini X sama dengan min 1 tidak terpakai. Oke. Kita lanjut buat syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah berarti Hx-nya sama dengan 0. Asalkan Fx dan Gx-nya lebih dari 0. Nah, kita masukkan. Berarti 6x min x kuadrat kita masukkan 0. Berarti ini 6 kali 0 dikurang 0 kuadrat. Berarti 6 kali 0 kan 0, 0 dikurang 0 adalah 0. Ya. Kemudian kalau 4x berarti 4 kali 0 berarti 0, sama dengan 0, tidak lebih besar daripada 0 atau tidak lebih dari 0. Berarti buat penyelesaian Hx sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 0 tidak terpakai. Ini tidak terpakai ya. Berarti ini tidak. Oke. Jadi penyelesaiannya baru X sama dengan 1. Kita lanjut buat syarat keempat. Syarat keempat berarti dia adalah Fx sama dengan Gx. Artinya berarti di sini 6x min x kuadrat sama dengan 4x. Oke. Nah, kalau kita pindahkan posisinya buat lebih mudahnya, berarti yang sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Misal jadinya min x itu jadi x kuadrat, 6x itu jadi min 6, 4x ya, 4x yang di sini nih dikurang 6x sama dengan 0. Oke. Oke. Jadi ini yang saya pindahkan itu berarti yang ini ya, yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi min x kuadrat jadi x kuadrat, 6x jadi min 6x ya. Yang ini positif tetap 4x. Oke. Berarti di sini adalah 4x dikurang 6x sama dengan 0. Oke. Berarti x kuadrat min 2x sama dengan 0. Nah, kalau difaktorkan, kalau bentuknya seperti ini, tinggal x-nya majukan keluar. Nah, ini jadi x min 2. Berarti x-nya itu ada dua penyelesaian, yaitu x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Tapi dikarenakan 0 itu tidak merupakan sebuah penyelesaian, yang tadi, yang sebelumnya nih, x sama dengan 0 itu bukan penyelesaian, berarti yang penyelesaian hanya yang x sama dengan 2. Oke, ini ya. Ini bukan. Berarti yang ini bukan. Sedangkan yang ini duanya adalah iya. Jadi penyelesaian buat yang A adalah 1 dan 2. Oke. Penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Jadi buat penyelesaian buat soal yang x 6x min x kuadrat sama dengan x x pangkat 4x adalah 1 dan 2. Itu seperti itu. Oke. Kita lanjut yang B, soal yang B misalnya. Ini saya hapus dulu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang B. Soal yang B, x min 2 pangkat x kuadrat plus 3x sama dengan x min 2 pangkat 2x plus 6. Nah, di sini buat syarat yang pertama kan hx sama dengan 1. Nah, berarti kalau kita masukkan ya, hx sama dengan 1, berarti hx-nya itu adalah x min 2. X min 2 sama dengan 1. Berarti X-nya adalah 1 ditambah 2. Berarti adalah 3. Oke, X sama dengan 3. Nah, ini penyelesaian dari buat yang syarat pertama. Oke, syarat pertama ini. Oke, Selanjutnya syarat yang kedua adalah Hx sama dengan negatif 1. Oke. Hx sama dengan negatif 1.
Artinya X min 2, karena HX-nya kan X min 2 ya. Ini HX-nya nih ya. Ini HX-nya. X min 2. Oke. X min 2 sama dengan min 1. Berarti X sama dengan min 1 plus 2. Berarti X-nya adalah 1. Min 1 tambah 2 berarti kan 1. Nah, dari X sama dengan 1, kita masukkan asal. Di sini kan rumusnya asalkan nilai fx dan gx sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, ini akan berlaku X sama dengan 1 ya. Nah, kita masukkan. Kalau kita masukkan berarti di sini kan fx dan gx-nya ini ya. Fx dan gx-nya x kuadrat plus 3x. Di sini 2x plus 6 buat gx-nya. Oke, kita masukkan x kuadrat plus 3x-nya. Karena x-nya 1, ya. Berarti di sini 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. 1 kuadrat itu kan 1 ya. 3 kali 1 adalah 3. 1 tambah 3 berarti 4. Oke. Dapat hasilnya adalah 4. Oke. Selanjutnya gx. Gx-nya ini ya, 2x plus 6. Kita masukkan 2x plus 6. Berarti 2 dikali 1 ditambah 6. 2 kali 1 itu berarti 2. 2 kali 1 kan 2 ya. Ditambah 6 berarti adalah 8. Nah, kalau diperhatikan fx dan gx-nya adalah sama-sama genap 4 dan 8. Oke. Berarti x yang di sini 4 dan 8 ini genap ya. Berarti x yang di sini akan berlaku buat hasilnya atau penyelesaiannya. Nah, berarti di sini berlaku. Oke, X sama dengan 1 berlaku, X sama dengan 3 berlaku. Oke, nah, X sama dengan 1 berlaku dan X sama dengan 3 berlaku. Oke, kita lanjut ke syarat ketiga. Syarat ketiganya adalah HX, merah ya. Hapus dulu. Oke, biar jelas. HX sama dengan 0. Nah, kita ketahui tadi HX-nya adalah X min 2 ya. Sama dengan 0 berarti X-nya adalah pindah posisi jadi 2. Oke. Nah, apakah X2 adalah hasilnya? Nah, kita lihat syaratnya. Apakah X sama dengan 2 ini hasilnya? Kita lihat syaratnya. Asalkan Fx-nya lebih besar atau lebih dari 0, Gx-nya lebih dari 0. Nah, kita masukkan Fx-nya. Fx-nya tadi adalah X kuadrat plus 3x. Kalau kita masukkan x sama dengan 2, berarti harus lebih dari 0 ya, gitu ya. Berarti kalau kita masukkan 2 kuadrat ditambah 3 kali 2. Nah, berarti kan dia hasilnya 2 kuadrat itu 4 ditambah 3 kali 2 itu 6. 4 tambah 6 adalah 10. Oke? Nah, ini dapat 10. Oke. Kita lanjutkan ke yang GX. Yang GX 2x plus 6 itu ya. Kita masukkan 2x plus 6. Apakah dia kalau 2 kita masukkan 2 kali 2 ditambah 6 akan hasilnya lebih dari 0. Nah, ini kan 2 kali 2 4 ya. 2 kali 2 4 ditambah 6 berarti hasilnya 4 tambah 6 juga berarti 10. Oke, dapatnya 10. Oke, maka buat X sama dengan 2 berarti dia termasuk hasilnya karena kedua-duanya lebih dari 0. Nah, jadi di sini termasuk hasilnya. Oke, nah X sama dengan 2 adalah hasilnya. Oke, selanjutnya syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah Fx sama dengan Gx. Oke, kita masukkan. Fx sama dengan Gx. Fx-nya tadi x kuadrat plus 3x dan Gx-nya adalah 2x plus 6. Pangkat-pangkatnya ya. Nah, jadi ini Fx-nya dan ini adalah Gx-nya. Oke, seperti itu. Nah, kalau diselesaikan ini kita pindahkan posisi supaya jadi 0 ya. Kita pindahkan posisi yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Misalkan
sebelah kanan, sebelah kiri, karena di sini x kuadrat yang kirinya sudah positif ya. Jadi kita pindahkan yang ini aja. Oke. Berarti x kuadrat plus 3x, 2x nya jadi min 2x, 6 nya jadi min 6 sama dengan 0. Nah ini jadinya hasilnya x kuadrat min x min 6. Nah kalau sudah seperti ini fungsi kuadrat, berarti kita faktorkan. Ini x karena x kuadrat gitu kan, sama dengan 0. Nah min 6 itu kalau dikalikan min 6, kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Nah itu kira-kira kalau min 6 itu berarti perkaliannya min 3 dikali 2 kan bisa ya. Min 3 kali 2 adalah min 6. Kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 1. Nah itu. Ini min 3 kali 2 adalah min 6. Min 3 tambah 2 adalah negatif 1. Jadi di sini adalah negatif 3 plus 2. Nah kita ambil 0 fungsi, atau artinya berarti x min 3 sama dengan 0 gitu ya. X min 3 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan pindah posisi min 3 nya gitu kan, sama dengan 3. Oke, berarti x sama dengan 3. Atau nih kalau ini negatif berarti hasilnya positif, x sama dengan 3. X plus 2 ya, x plus 2 sama dengan 0, berarti plus 2 nya pindah posisi jadi min 2. Atau dia kalau plus berarti hasil x nya adalah negatif, x sama dengan negatif 2. Oke, inilah hasil penyelesaiannya ya. Ini termasuk hasil penyelesaian ya, x3 dan x min 2. Oke, ini penyelesaian dan ini penyelesaian. Berarti ada 4 penyelesaian. Oke, x sama dengan 3, x sama dengan 1, x sama dengan 2, ada 5 ya, x sama dengan 3, dan x sama dengan min 2. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya 1, 2, 3, min 2. Oh ini 3 nya ada 2, berarti hanya ada 4 penyelesaian ya. Jadi kalau saya tuliskan buat yang B itu hasil penyelesaiannya adalah ada 1, kemudian ada min 2, atau min 2 dulu. Oke, sorry. Kita tulis min 2, kemudian 1, terus ada 3. Ada 2 ya, 2 nya dulu. 2 baru 3. Oke, 2 baru 3. Nah inilah penyelesaian dari hasil persamaan eksponen buat soal yang B. Oke, yaitu x min 2 pangkat x kuadrat plus 3x sama dengan x min 2 pangkat 2x plus 6 adalah hasilnya min 2, 1, 2, dan 3x nya. Oke, jadi untuk kali ini kita membahas persamaan eksponen dengan 4 syarat seperti ini. Dengan soal umumnya adalah hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Oke. Nah, seperti itu buat pertemuan kali ini. Untuk kali ini cukup dua contoh soal. Nanti di berikutnya saya akan berikan lagi contoh-contoh soal lainnya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.